Bertempat di markas relawan milenial Prabowo, Pejaten, Jakarta Timur. Para mantan ketua BEM dari berbagai perguruan tinggi, berkumpul merajut kembali persahabatan yang pernah terjalin semasa mereka duduk di bangku perkuliahan. Dengan beraninya mereka berani terjun ke setiap desa. Kehadiran para mantan ketua BEM ini diprakarsai oleh Saudara Zain, selaku mantan ketua BEM di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Pemuda itu tidak mengenal usia, tapi pemuda itu mengenal semangat dan gairah untuk tak berjuang. Diskusi kebangsaan yang digelar, dihadiri Ketua Umum PPIR dan pengurus pusat PPIR. Dan itu menjawab apa statement Pak Prabowo dulu, kenapa butuh angkatan perang yang kuat ini. Secara bergantian para mantan ketua BEM menyampaikan pandangan mereka tentang permasalahan negara dan bangsa saat ini, serta sosok figur untuk memimpin negara ini ke depan. Framing di media ini menjadi salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas, terkhusus di segmentasinya itu swing voter atau milenial gitu kan. Tapi imbas dari pemilu 2019 itu masih membekas, Pak. Untuk menyatukan Nusantara ternyata harus masyarakatnya, milenialnya, orang tuanya, bapak-bapaknya harus disadarkan secara politik. Saling melempar dan menanggapi ide-ide dan pemikiran yang mengerucut kepada sosok figur Prabowo Subianto yang kredibel. Nggak mau lagi membicarakan tentang Pak Prabowo, karena dari tadi teman-teman semua sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu begini bla 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 bla. Jangan sesekali membicarakan keburukan orang lain meskipun dia adalah orang kita. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PPIR dan pengurus pusat PPIR menyampaikan respon terhadap berbagai pemikiran dari para mantan ketua BEM tersebut. Masukan, saran, saya kira itu sebuah tindakan-tindakan konkret yang harus kita sentuh. Tapi yang saya catat bahwa kaitannya tadi secara emosional ya, secara emosional bagaimana agar kalian bisa pemikiran Pak Prabowo tadi itu memang siogianya ada momen teman-teman bisa bertemu langsung. Di akhir diskusi, disepakati bersatunya kaum milenial mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 yang paling kredibel dan otentik untuk menjawab tantangan zaman. Visi kami yaitu mewujudkan Indonesia emas dengan memilih calon presiden yang otentik dengan karakter, yang berkarakter, punya kapabilitas dan kemungkinan teruji kayak gitu. Nah ini komitmen kita, keyakinan kita bahwa ya Prabowo ini adalah orang-orang yang sesuai dengan visi kita.
ini berenam didampingi dengan Bang Ferry. Ini subhanallah tidak bisa diutarakan dengan kata-kata sebenarnya ketika bicara kebanggaan bisa hidup bersama di sini. Dari 2014 saya sudah nyoblos Pak Prabowo ya Pak ya. Saya sangat simpati terhadap beliau dengan jiwa patriotnya. Sudah tidak bisa dibicarakan lagi lah kelebihan-kelebihan dan kecerdasan beliau gitu di urusan militer, ekonomi dan segala macamnya. Saya sangat yakin dan antusias dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau bisa memimpin negara Indonesia di 2024 ini. Kakak saya hanya orang biasa yang bergerak di bidang keagamaan. Pada saat itu hanya kaum priai yang bisa berpendidikan, karena kaum pengusaha, saudagar kaya dan kaum ningrat yang hanya bisa pendidikan. Para aktivis dari Budi Utomo yang bersekolah di kampus Taufia. Kampus Taufia adalah kampus kedokteran. Bagaimana hari itu mahasiswa kedokteran sudah berpikir? Jadi betul yang tadi disampaikan oleh kawan saya Abbas Rafli itu bahwa hari bahkan di hal terkecil keluarga saya Pak itu sampai cakar-cakaran gitu Pak ya. Bahkan ada yang keluar grup Pak. Yang melihat Pak Prabowo itu, melihat Pak Prabowo dengan kondisi perpolitikan hari ini. Gitu. Visi kami yaitu mewujudkan Indonesia emas dengan memilih calon presiden yang otentik dengan karakter, yang berkarakter, punya kapabilitas dan kemungkinan teruji kayak gitu. Nah ini komitmen kita, keyakinan kita bahwa ya Prabowo ini adalah orang-orang yang sesuai dengan visi kita. Nah ini ada solusi terbaik yang mungkin kita akan berorang bahwa Pak Prabowo ini punya pikiran, punya pemikiran, punya gagasan terkait dengan ekonomi bangsa. Berbicara kepada baginda besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat dan kerabatnya, sampai kepada kita seluruhnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Visi kami yaitu mewujudkan Indonesia emas dengan memilih calon presiden yang otentik dengan karakter, yang berkarakter, punya kapabilitas dan kemungkinan teruji kayak gitu. Nah ini komitmen. Saya nggak mau lagi membicarakan tentang Pak Prabowo karena dari tadi teman-teman semua sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu begini bla 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 bla. Saya berharap teman-teman anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sebut anak karena anak saya juga. Kita sekarang lagi ada yang bermain 2019 ya. Kita ribut di atas ini berkoalisi banyak sekali. Di bawahnya enggak. Padahal suara itu ada di depan pintu. Teman-teman, kalau dulu Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka aku goncangkan dunia. Hari ini ada lebih dari 30 pemuda di tempat ini. Dan bapak-bapak ini bukanlah seorang orang tua, tapi bapak-bapak ini tergolong orang-orang yang sudah matang. Gitu. Dan kita adalah anak-anak muda yang disatukan dalam sebuah kata pemuda. Aktivis dari Budi Utomo yang bersekolah di kampus Taufia. Kampus Taufia adalah kampus kedokteran. Bagaimana hari itu mahasiswa kedokteran sudah berpikir? Dengan gagahnya, dengan beraninya mereka berani terjun ke setiap desa, terjun ke setiap kampung, mengajarkan pendidikan rakyat, pendidikan murah dan gratis. Pada saat itu Budi Utomo kembali berpikir untuk menyatukan Nusantara, ternyata harus masyarakatnya, milenialnya, orang tuanya, bapak-bapaknya harus disadarkan secara politik. Izin Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Kalau kita melihat Pak Prabowo ya, saya udah bisa milih itu dari 2014 Pak. Saya kuliah di Bandung tapi saya aslinya Jambi Pak, dari Sumatera. Dan sebenarnya tren Pak Prabowo di Jambi itu meningkat ya dari 2014. 2014 itu 49% dan 2019 itu 58% kalau saya tidak salah gitu ya. Tapi balik lagi tadi, walaupun memang sekarang cenderung pemilih milenial itu 60%-an Pak ya. Tapi imbas dari pemilu 2019 itu masih membekas Pak. Bahkan di hal terkecil keluarga saya Pak itu sampai cakar-cakaran gitu Pak ya. Bahkan ada yang keluar grup Pak. Perspektif milenial melihat Pak Prabowo itu, melihat Pak Prabowo dengan kondisi perpolitikan hari ini. Gitu. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh kawan saya Abbas Rafli itu bahwa hari ini framing di media ini menjadi salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas gitu kan. Terkhusus di
segmentasinya itu swing voter atau milenial gitu kan. Saya Saiful Rizal Pak dari Kabupaten Bogor. Saya didampingi oleh teman-teman mahasiswa dari HI ya. Kita berlima kesini, berenam didampingi dengan Bang Ferry. Ini subhanallah tidak bisa diutarakan dengan kata-kata sebenarnya ketika bicara kebanggaan bisa hidup bersama di sini. Dari 2014 saya sudah nyoblos Pak Prabowo ya Pak ya. Saya sangat simpati terhadap beliau dengan jiwa patriotnya. Sudah tidak bisa dibicarakan lagi lah kelebihan-kelebihan dan kecerdasan beliau gitu di urusan militer, ekonomi dan segala macamnya. Saya sangat yakin dan antusias dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau bisa memimpin negara Indonesia di 2024 ini. Kakak saya hanya orang biasa yang bergerak di bidang keagamaan. Kita manfaatkan basis-basis keagamaan. Nah ini yang kita alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada kakak saya untuk duduk di Dewan Provinsi Jawa Barat saat itu. Izin Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan kerabatnya sampai kepada kita seluruhnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Visi kami yaitu mewujudkan Indonesia emas dengan memilih calon presiden yang otentik dengan karakter, yang berkarakter, punya kapabilitas dan kemungkinan teruji kayak gitu. Nah ini komitmen kita, keyakinan kita bahwa ya Prabowo ini adalah orang-orang yang sesuai dengan visi kita. Nah ini ada solusi terbaik yang mungkin kita akan berorang bahwa Pak Prabowo ini punya pikiran, punya pemikiran, punya gagasan terkait dengan ekonomi bangsa. Kalau untuk ngomongin pertahanan, dia gak usah ditanya, dia tentara. Saya yakin itu jiwa nasionalismenya. Ada nilai yang besar di sana kayak gitu. Untuk apa? Ya untuk menjaga dasar-dasar negara kita. Karena dari pertahanan kita bisa menjaga Pancasila kita, dari pertahanan kita bisa menjaga NKRI kita gitu. Nah makanya memang ada sebuah kerendahan hati yang ada pada jiwa Pak Prabowo yang seharusnya kita melihat itu gitu lebih mendalam kayak gitu. Mungkin kita sudah keluar dari zona mahasiswa kayak gitu. Kita dulu tidak bisa secara terang-terangan mendukung salah satu calon kayak gitu. Karena ada melekat status yang ada pada diri kita gitu. Cuman hari ini kita posisi post student kayak gitu yang sudah bekerja, yang sudah lanjut di S2 kayak gitu. Kita berkomitmen bahwa ada cita-cita besar di 2024 kayak gitu. Untuk memperbaiki bangsa ini khususnya pada Pak Prabowo kayak gitu. Saya nggak mau lagi membicarakan tentang Pak Prabowo karena dari tadi teman-teman semua sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu begini bla 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 bla. Saya berharap teman-teman tidak hanya membicarakan karena bahasa kita di kampusnya itu hanya mengolah jenderal hari ini. Jangan. Dan seolah-olah yang suka lagi jangan lagi. Poin saya, pertama saya mau bilang kita harus berpikir. Saya hanya mengajak teman-teman berpikir logika terbalik. Pertama, bagaimana kita membuat Prabowo kalah? Ada yang ketawa kan, lucu kan? Kita harus berpikir bagaimana membuat Prabowo kalah. Caranya dengan tetap bertektok dengan semua kandidat-kandidat lain. Nah, tolong pakai logika terbalik. Jangan sesekali membicarakan keburukan orang lain meskipun dia adalah lawan kita. Itu saran saya. Yang kedua, apa yang Jenderal sampaikan tadi, gak usah panjang lebar. Kita kawal TPS kita, TPS kita masing-masing. Yang sudah saya buktikan 2015 sampai 2019. Soal di atas, para elit itu urusan mereka dengan Tuhan. Jika mereka berkhianat, urusan mereka dengan Tuhan. Wakil dan sekjen dan beliau sekalian yang hadir di sini serta anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sebut anak karena anak saya juga. Kita sekarang menyebut namanya. Ya, definisikan relawan itu adalah mereka atau kita yang tampil terdepan bekerja secara tulus dan ikhlas untuk memenangkan Pak Prabowo ketika yang menjadi tujuan perjuangan itu untuk kepentingan rakyat. Sekarang saya masuk ke
2019, karena sudah ada yang bermain 2019 ya. Kita ribut di atas ini berkoalisi banyak sekali, di bawahnya enggak. Padahal suara itu ada di depan pintu-pintu rumah rakyat. Setuju itu? Maka dari itu, teman-teman relawan, anak-anak mahasiswa ini, saya yakin kita semua bukan dari kota, banyak yang dari desa, benar kan? Tularkan ini kepada saudaramu di sana, sampaikan bahwa suara itu ada di depan pintu-pintu rumah rakyat. Maka dari itu, konsep kita awali semua kegiatan itu dari TPS. Sekjen dan Bapak-Bapak Jenderal yang sudah hadir di tengah-tengah anak muda. Jadi teman-teman, kalau dulu Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka aku goncangkan dunia. Hari ini ada lebih dari 30 pemuda di tempat ini. Dan bapak-bapak ini bukanlah seorang orang tua, tapi bapak-bapak ini tergolong orang-orang yang sudah matang, gitu. Dan kita adalah anak-anak muda yang disatukan dalam sebuah kata pemuda. Pemuda itu tidak mengenal usia, tapi pemuda itu mengenal semangat dan gairah untuk tetap berjuang. Gitu. Banyak orang cerdas, tetapi kalau kita melihat fenomena saat ini, kita tidak butuh pemimpin yang cerdas semata, tapi pemimpin yang punya moral, punya ilmu, punya karakter kepemimpinan. Yang terpenting adalah punya keberanian. Orang punya ilmu semata, tapi kalau tidak punya keberanian, ilmunya akan hanya mandek pada dirinya sendiri. Orang punya moral saja, tapi kalau moralnya untuk dirinya sendiri saja. Orang cuma pintar bicara, pintar bermain seni dan berdialektik, kerjanya cuma jadi artis. Tetapi kalau pemimpin sudah punya ilmu, moral, seni kepemimpinan dan berani, itu cocok jadi presiden untuk mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa emas 2045. Jembatannya adalah Prabowo. Dari pembicaraan-pembicaraan antara pimpinan itu saya bisa menangkap bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Jadi memang apa yang terucap keluar bahwa hari ini salah satu kesimpulan mereka, Indonesia ini sangat rapuh. Apabila elitnya bisa diadu, dipecah, selesai kita. Maka apa yang dilakukan Pak Prabowo sebenarnya waktu bergabung dengan koalisi pemerintah sebenarnya sesuatu yang tidak pernah diduga oleh teman maupun lawan. Beliau tetap punya konsep. Yang kedua, energi. Gitu. Karena begitu kita pandemi, waktu itu yang paling kita khawatir adalah ketahanan pangan. Kalau pandemi ini waktu itu dampaknya bisa lebih luas, maka kalau dampak pangan kita terganggu, negara-negara lain juga ikut terganggu karena dia juga ikut pandemi. Yang kita khawatirkan impor pun kita tidak dapat. Nah, kalau itu terjadi maka akan ada dampak sosialnya. Ini yang berbahaya. Dan untungnya pandemi ternyata tidak berlarut gitu, ya. Sehingga kita masih bertahan. Dan berikutnya energi. Siapa yang pernah menduga di kampanye 2019, 2014 saya kira banyak orang mencemooh Pak Prabowo karena Pak Prabowo mengatakan kita harus siap berperang. Yang lain mungkin menganggap ada perang, mana ada perang lagi 50 tahun ke depan. Atau perang di Ukraina sama Rusia. Dan itu menjawab apa statement Pak Prabowo dan dulu. Kenapa